Tidak semua anak lahir dari rahim orang tua yang paham tentang dunia parenting. Banyak di antara kita yang dilahirkan dari keluarga yang sederhana atau keluarga yang kurang mampu, bahkan memiliki tingkat pendidikan yang rendah dan ketidakmampuan secara ekonomi. Itu tentu saja akan mempengaruhi dengan gaya dia mendidik anaknya, karena wawasan yang terbatas dan hanya mengandalkan pengalaman dan omongan orang lain atau omongan tradisi, dan itu menjadi suatu kontradiksi dalam proses pengasuhan anak. Tentu hal itu cukup menggambarkan bahwa pola asuh setiap orang tua itu pasti berbeda dan hasilnya itu pasti berbeda pula. Sampai di tahun 2018, Oxford Dictionaries menjadikan toxic sebagai word of the year. Berbicara tentang pola asuh dan toxic, kita juga tidak asing dengan sebutan toxic parent. Apakah benar ada orang tua yang seperti itu? Lalu, bagaimana cara kita mengatasinya? Susan Forward dalam bukunya mengatakan bahwa orang tua yang dikategorikan sebagai orang tua toksik mempunyai ciri-ciri seperti melakukan anak seperti orang yang bodoh, terlalu melindungi anak sehingga anaknya terkekang karena orang tua terlalu mengekang, kemudian terlalu membebani anaknya dengan rasa bersalah atau dengan kesalahan yang mereka perbuat, lalu diungkit terus-menerus oleh orang tuanya, mengatakan kata-kata yang membuat anaknya tidak percaya diri dan merasa tidak dicintai oleh orang tuanya sendiri. Dan ciri yang terakhir yaitu sebagian orang tua terkadang memukul anaknya ketika anaknya membuat kesalahan. Toxic parenting itu dikatakan sebagai pola asuh orang tua yang memiliki kecenderungan untuk merusak psikologi anak. Bayangkan saja, gimana gak ngerusak coba? Selalu dibanding-bandingkan dengan anak tetangga, atau anaknya itu lebih sering dihina, didiskreditkan kalau nggak bisa sesuatu. Bahkan anaknya itu sering dimarahi cuma karena mecahin piring atau gelas, padahal bersihin gelasnya itu cuma 5 menit, tapi diolok-oloknya sampai setiap hari. Itulah yang menyebabkan trauma yang nggak akan sembuh, mungkin akan sampai puluhan tahun. Artinya, orang tua yang tidak bisa menghargai dan memperlakukan anaknya sebagai manusia atau sebagai individu, penyebabnya itu adalah luka hati orang tua di masa kecil yang belum sembuh. Dan ketika dia menjadi orang tua, cara mengekspresikan lukanya itu ke anaknya sendiri. Jadi, semacam turun-temurun. Ketika si anak gagal melakukan sesuatu, justru tidak dimotivasi untuk memperbaiki kesalahannya, malah bilang, "Tuh, kan mama bilang juga apa, kamu itu memang bodoh, begini aja nggak bisa." Kalau mau jadi orang tua yang baik, maka harus belajar dari anaknya. Belajar dari anaknya ini maksudnya tadi, kiblatnya itu adalah anak, karena mereka harus bisa mensupport tidak hanya secara material, tapi juga non-material seperti pujian, dukungan, atau sekedar ada ketika anak-anak butuh untuk menjadi tempat bercerita. Beranilah meminta maaf, beranilah untuk memperbaiki perilaku dengan cara kendalikan diri. Sebagai manusia dewasa, kita dianugerahi kecerdasan dan akal budi untuk bisa mengontrol perilaku kita. Oke, intinya kita kembali kepada hakikat manusia, yaitu 4 pilar yang dicetuskan oleh UNESCO. Yang pertama, learning to know. Dari kita belajar mengetahui, kita lanjut ke yang kedua, yaitu learning to do. Dari kita mengetahui, tentunya kita melakukan hal tersebut. Dan kita masuk ke yang ketiga, yaitu learning to be. Setelah kita melakukan hal tersebut, tentunya kita akan memiliki karakter yang dengan kata lain disebut kita menjadi seseorang gitu. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu learning to live together. Setelah kita menjadi seseorang dan memiliki karakter, tentunya kita mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari bersama masyarakat.
Nah, seperti yang kita tahu, siklus tersebut berputar selama kita masih bernafas. Dan seperti yang kita tahu, pendidikan itu tidak sebatas di jenjang pendidikan formal saja. Simpelnya kita setiap detiknya itu selalu belajar about anything. Kita koreksi diri dan selalu melangkah menuju perubahan yang lebih baik.